Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, akan tiba suatu masa di mana kehidupan semua makhluk akan berakhir. Kondisi yang seperti ini lebih dikenal dengan akhir zaman. Banyak yang berpendapat bahwa saat ini kita telah berada di ambang akhir zaman, karena sudah banyak bermunculannya tanda-tanda sebagaimana yang pernah digambarkan oleh Nabi SAW. Para ulama membagi tanda akhir zaman menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau sugro dan tanda-tanda besar atau kubro. Allah SWT mendatangkan tanda-tanda kecil lebih dulu dalam jumlah yang sangat banyak agar umat manusia punya cukup waktu untuk merenung dan bertaubat sebelum datangnya tanda-tanda besar. Allah sudah memperingatkan manusia bahwa ada suatu masa di mana keimanan tidak akan berguna lagi. Maka dari itu, sebagai umat muslim, hendaknya kita sudah mempersiapkan diri dengan memperkuat keimanan sebelum tiba masa itu. Sahabat yang dicintai Allah, seperti yang kita ketahui, tanda besar pertama yang akan datang di akhir zaman adalah munculnya Dajjal. Sosok makhluk yang diberi kekuatan luar biasa yang akan menebarkan fitnah untuk menguji keimanan umat manusia. Dajjal datang dan menyebarkan fitnahnya, dan inilah awal kehancuran bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Pada hari itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Sahabat yang dicintai Allah, para ulama berpendapat bahwa sebelum datangnya Dajjal akan datang lebih dulu tanda-tanda penghubung yang menjembatani antara tanda kecil dan tanda besar akhir zaman. Tanda-tanda penghubung yang dimaksud itu adalah diutusnya Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, maka ini akan menjadi cerita yang sangat menarik sekali ya, karena cerita ini seolah-olah dongeng gitu. Tapi kita perlu tahu bahwa akhir zaman ini bukan isapan jempol dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, karena termasuk bahagian daripada rukun iman itu adalah percaya dan beriman kepada hari akhir. Termasuk bahagian daripada hari akhir ini bukan hanya kejadian hari akhirnya saja, tidak, tetapi hal-hal yang akan Allah jadikan, hal-hal yang akan Allah adakan, ciptakan sebelum hari akhir ini terjadi. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan kita dengan bercerita tentang akhir zaman. Cerita akhir zaman bukan hanya sekedar untuk membuat kita takut. Cerita akhir zaman bukan membuat kita putus asa, tapi cerita akhir zaman adalah hal yang mampu harusnya sebagai seorang mukmin menjadikan dia sebagai motivasi kita untuk memperbanyak bekal dan amal soleh. Sehingga karena kita sebagai seorang mukmin sudah jelas bahwa dunia ini pasti berakhir, maka kita mencoba untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang hakiki setelah kematian dan setelah kehidupan di dunia. Ikuti perjalanan saya dalam episode Poros Surga kali ini bersama dengan saya Arifin Nugroho. Sahabat yang dicintai Allah, akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Dalam berbagai riwayat dijelaskan, menjelang terjadinya kiamat besar, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Kekacauan dan konflik menyebar ke seluruh belahan dunia, laksana jamur di musim hujan. Di tengah kekacauan itulah, atas izin Allah SWT, muncul sosok seorang pemimpin yang berjiwa adil, yang menumpas semua bentuk kezaliman di dunia. Sosok pemimpin inilah yang disebut sebagai Imam Mahdi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud.
Imam Mahdi diriwayatkan akan mengibarkan panji-panji jihad fisabilillah dan memerdekakan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh kaum yang zalim. Namun pertempuran besar yang sesungguhnya baru akan terjadi ketika pasukan Imam Mahdi bertemu kelompok yang dipimpin oleh seorang manusia bernama Dajjal. Dajjal dan pasukannya akan membawa fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Bentuk fitnah dan kebohongan Dajjal diantaranya adalah mengaku sebagai Tuhan, bisa mengatur matahari, bisa mengatur turunnya hujan dan tumbuhnya tanaman. Orang-orang yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan akan senantiasa berada dalam kesuburan dan kemakmuran. Sementara orang-orang yang mendustakan Dajjal akan mengalami kekeringan dan kesusahan. Sahabat yang dicintai Allah, kita berbicara tentang akhir zaman sekarang. Bersamaan dengan tempat ini dulu pernah menjadi saksi awal zaman, ternyata tempat ini juga nanti akan menjadi saksi akhir zaman, sahabat. Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan akhir zaman. Aqsa ini menjadi saksi akhir zaman. Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang cerita perang besar atau Malhamah Kubro yang akan terjadi sebelum Dajjal itu keluar, maka Nabi SAW menegaskan bahwa tanda dari perang Malhamah Kubro itu terjadi adalah dengan dimakmurkannya Masjidil Aqsa, dibangun kembalinya Masjidil Aqsa. Dan dengan dibangun kembalinya Masjidil Aqsa ini, maka tidak lama dari itu Madinah akan mengalami kemunduran. Dengan mengalami kemundurannya Madinah itu pertanda bahwa Malhamah Kubro akan terjadi. Dan Malhamah Kubro terjadi, tanda dari Dajjal akan Allah izinkan keluar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ternyata sahabat yang dicintai Allah, tanah ini juga menjadi bahagian daripada tanda-tanda dari kiamat. Mungkin saat ini tempatnya nyaman, damai dan tenang, tapi nanti di akhir zaman tempat ini akan menjadi saksi bahwa ketika tempat ini kembali dibangun dengan baik, maka nanti tanda-tanda berikutnya akan datang sampai dengan Dajjal hadir. Bahkan ada beberapa riwayat nanti di akhir zaman semua manusia, walaupun saat ini mungkin banyak yang tidak mau hadir ke sini, tapi nanti di akhir zaman semua manusia berkeinginan dan bercita-cita mereka bisa datang ke sini dan memiliki tanah walaupun hanya sejengkal di tanah Baitul Maqdis, karena begitu mulianya tanah ini nanti di akhir zaman. Sahabat yang dicintai Allah, teriring doa mudah-mudahan sebelum akhir zaman itu datang, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di tempat yang menjadi saksi sejarah awal manusia hadir dan saksi sejarah ketika Allah menginginkan bumi ini diakhiri. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, jauh di luar Baitul Maqdis, tepatnya di kota Damaskus, Suriah, ada juga tempat yang akan menjadi istimewa pada masa akhir zaman. Inilah menara di Masjid Agung Umawi. Menara yang satu ini banyak dicatat oleh para ulama karena di menara inilah kelak di akhir zaman Nabi Allah Isa alaihissalam akan diturunkan ke muka bumi untuk mengemban misi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya menara ini disebut dengan menara Nabi Isa alaihissalam atau dinamakan juga Manaratul Baydai atau menara putih. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah menara putih di sebelah timur Damaskus. Dalam hadis lain juga diriwayatkan bahwa tempat masuknya Nabi Isa alaihissalam di Baitul Maqdis terletak di sebuah gerbang yang dinamakan gerbang Babur Rahman. Di antara misi utama Nabi Isa setelah turun ke bumi adalah menghadapi Dajjal, sang perusak. Disinilah kekuatan Dajjal yang sebelumnya begitu dahsyat seperti tidak berarti ketika menghadapi Isa alaihissalam, sang putra Maryam. Sahabat yang dicintai Allah, ini adalah salah satu bentuk gerbang yang ada di Masjidil Aqsa, namanya Babur Rahmah. Ada 13 pintu gerbang besar yang ada di komplek Masjidil Aqsa ini, tapi sekarang 3 diantaranya ditutup, yang terbuka hanya 10 gerbang ya. Dan ini merupakan gerbang yang juga ditutup oleh Israel ya. Sahabat yang dicintai Allah,
kita perlu tahu bahwa salah satu tanda dari hari akhir itu adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam kembali. Nabi SAW menegaskan bahwa nanti Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman akan turun mengenakan pakaian yang dicelup dengan minyak za'faran. Lalu beliau turun dibawa oleh dua malaikat, ya. Tangan beliau berada pada sayap malaikat tersebut. Bahkan ketika beliau sedikit mengangkat kepala ke atas, maka dari rambutnya akan keluar butiran-butiran cairan yang itu merupakan bahagian daripada intan permata, ya. Bagi orang-orang kafir yang mencium bau wanginya, maka dia akan wafat, mati, meninggal dunia. Terus sampai dari sana beliau akan bergabung dengan pasukannya Al-Mahdi. Salah satu ada yang menyebutkan bahwa nanti akan bertemu di lokasi ini, di Masjidil Aqsa, dan beliau akan masuk. Ada yang menyebutkan masuknya melalui Babur Rahmah ini, masuk dari pintu ini lalu sholat bersama dengan Al-Mahdi. Dan ketika sholat bersama dengan Al-Mahdi, kaum muslimin kala itu meminta agar Nabi Isa menjadi imam di antara kaum muslimin. Tapi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Isa mengatakan, la ba'dukum ala ba'd umara. Tidak, di antara kalian, bagi kalian ada pemimpin. Maksudnya adalah Al-Mahdi. Takrimatallah hadhil ummah, Allah sudah memuliakan umat ini. Artinya bahwa Nabi Isa kala itu nanti akan menjadi makmum terhadap imam yang ada pada masa itu, dan imam kala itu adalah Imam Mahdi. Setelah itu selesai salat, Dajjal datang dan mengetahui bahwa Nabi Isa sudah ada di sini posisinya, maka dia tidak segera mampu untuk menemuinya karena dia tahu bahwa yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk mampu membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Maka dia lari. Oleh karena itu salah satu tempat yang tidak dimasuki Dajjal ini adalah di sini. Masjidil Haram tidak dimasuki Dajjal, Masjid Nabawi tidak dimasuki Dajjal, Masjidil Aqsa tidak dimasuki Dajjal, dan salah satu juga Gunung Tur. Ya, salah satunya adalah Gunung Tur. Salah satu yang menyebutkan mana itu Gunung Tur. Gunung Tur ini dibalik daripada benteng kota tua ini, di situ ada Tur tulisannya. Ada juga yang mengatakan Tur adalah Tur Saina. Sahabat yang dicintai Allah, ketika Dajjal melihat posisi Nabi Isa ada di sini, dia langsung lari. Lalu Nabi Isa bersama dengan kaum muslimin kala itu mengajar Dajjal terus sampai di kampung yang namanya Lud. Dan kampung itu sekarang masih ada. Ya, di antara Yerusalem dan Tel Aviv itu ada kampung namanya Lud. Di Babul Lud, di pintu gerbang kampung ini, Nabi Isa berhasil untuk membunuh Dajjal. Ya. Dan ketika Dajjal selesai, ternyata ceritanya tidak selesai juga sampai di sini, ya. Kenapa? Karena setelah itu Allah akan uji kembali kaum muslimin bersama dengan Nabi Isa dengan Ya'jud dan Ma'jud. Sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan cerita ini bukan hanya sekedar cerita yang untuk kita baca dan lalu begitu saja, tidak. Tapi cerita ini mampu untuk terus memotivasi kita bagaimana ketika kita berada pada akhir zaman, kira-kira kita berada di pasukan mana. Kita berada di pasukannya Nabi Isa atau kita berada di pasukannya Dajjal. Kita berada di pasukannya Al-Mahdi atau di pasukannya Ya'jud dan Ma'jud waliyazubillah, ya. Maka dari itu persiapkan diri sehingga ketika Al-Mahdi datang, Nabi Isa turun, kita mampu untuk bergabung dengan barisan kaum muslimin ini, membantu Al-Mahdi dan Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, selain menghabisi Dajjal, misi Nabi Isa alaihissalam lainnya adalah menyelamatkan umat manusia dari keganasan Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa di akhir zaman. Mereka merupakan manusia keturunan Nabi Adam yang memiliki sifat merusak, tamak, dan rakus. Bahkan dikisahkan dalam sebuah hadis sahih, mereka menjadi penyebab keringnya air danau di dekat kota Tiberias yang sekarang masuk dalam wilayah pendudukan Israel. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya berdiri di tepian Danau Tobariyah, Danau Tiberias, Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret. Sahabat yang dicintai Allah, danau ini akan menjadi saksi akhir zaman. Selain saksi sejarah yang sudah dilalui oleh danau ini, ya. Karena Nabi SAW menegaskan bahwa di akhir zaman nanti akan keluar kaum yang bernama Ya'jud dan Ma'jud. Dia akan datang dari penjuru yang tinggi untuk terus bertebaran di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yang silun waqtarabal wa'dul haqq. Masya Allah.
Sampai nanti ketika sudah dibuka itu benteng yang saat ini menutup Ya'juj dan Ma'juj. Wa hum min kulli hadabi yansilun. Mereka akan turun dari tempat yang tinggi terus memenuhi muka bumi ini. Waqtarabal wa'dul haqq. Saat itu yang sudah dijanjikan dari kiamat akan datang. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan akan datang kaum Ya'juj dan Ma'juj ini dari dataran tinggi terus hatta yamurru ala Buhairah Tabariyah. Sampai dia lewat di danau Tabariyah ini, sahabat. Dia lewat di sini. Fayashrabun. Lalu kelompok awalnya itu minum dari air yang ada di danau Tabariyah. Anda lihat. Tetapi yang luar biasa yang disampaikan dari hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan orang pertamanya itu atau kelompok pertamanya itu yashrabun, dia minum dari air yang apa yang ada di dalam danau Tabariyah ini. Nanti gerombolan akhirnya, karena dia bergerombol apa? Gerombolan akhirnya itu ketika sampai di sini sudah tidak ada lagi air ini. Bahkan yang akhir mengatakan dulu di sini pernah ada danau, tapi sudah habis, tidak ada. Saya hanya sekadar membayangkan bagaimana besarnya kaum ini, jumlahnya, banyaknya. Karena kelompok awalnya saja minum dari danau ini, dan di situ disampaikan oleh Nabi masih kalimat dengan Buhairah, masih danau. Itu habis ini air segini. Fitnah yang luar biasa, ujian yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang senantiasa dikuatkan untuk bisa menghadapi fitnah. Walaupun mungkin kita tidak menjumpai fitnah akhir zaman seperti ini, tapi minimal fitnah mendekati akhir zaman, Allah pun senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk bisa melawannya, untuk bisa menjalaninya dengan ketaatan dan ketakwaan. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, satu lagi yang akan menjadi saksi pada rangkaian peristiwa akhir zaman nanti adalah pohon Gorkot. Di saat Dajjal hendak menguasai peradaban dunia, orang-orang Yahudi bergabung dengan pasukan Dajjal. Ketika Nabi Isa alaihissalam berhasil menghancurkan seluruh kekuatan Dajjal, kaum Yahudi juga ikut tercerai-berai, lari menyelamatkan diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam menghancurkan Yahudi sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh saja, kecuali pohon Gorkot, karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, inilah dia salah satu bentuk pohon Gorkot ya, yang nanti di akhir zaman dia akan menjadi pelindung bagi orang-orang Yahudi ketika Imam Mahdi bersama dengan kaum muslimin berperang memerangi Dajjal. Yahudi akan bersama dengan Dajjal, dan ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan hampir semua Yahudi ini terbunuh karena setiap yang bersembunyi di belakang apapun bendanya, benda itu akan berkata bahwa di belakangnya ada Yahudi, silahkan bunuh. Di belakangku ada Yahudi, silahkan bunuh, kecuali Gorkot ini saja. Karena apa? Karena ketika orang Yahudi bersembunyi di belakang pohon ini, Gorkot diam saja dan tidak berbicara sama sekali. Maka kalau kita lihat, banyak sekarang ini pohon Gorkot tumbuh di sekitaran daerah Israel, walaupun saat ini kita mendapatinya di pinggir jalan tol. Dan inilah poros surga. Kenyataannya, kaum Yahudi juga meyakini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak hanya menggunakan teknologi canggih untuk menghadapi gempuran dan serangan dari para pejuang Palestina. Mereka juga menggunakan cara yang cenderung lebih tradisional, seperti menanam pohon Gorkot. Sahabat yang dicintai Allah, Danau Galilei atau Danau Tiberias adalah sebuah danau yang terletak di dekat dataran tinggi Golan di sebelah utara Palestina. Saat ini, wilayah Danau Tiberias atau Tobariyah merupakan salah satu objek wisata yang ada di negara Israel. Danau ini menjadi danau air tawar terluas di Israel dan danau kedua terdalam setelah Laut Mati. Di dasar danau terdapat mata air yang ikut mengisi danau, meskipun sumber utamanya berasal dari Sungai Yordan yang mengalir dari utara ke selatan. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di atas kapal yang membawa saya untuk berkeliling Danau Galilea. Ya. Danau Galilea ini kalau nama Yunaninya Danau Galilea. Berdekatan dengan kota Tiberias, maka juga ada yang menyebut danau ini sebagai Danau Tiberias. Ya.
Nah, kalau di dalam agama kita gitu ya, di dalam hadis disebutkan bahwa danau ini disebut dengan nama Tabariyah. Apa yang perlu kita ambil pelajaran dari danau ini, sahabat? Ada beberapa. Satu, bahwa danau ini merupakan tanda akhir zaman, karena dalam hadis yang diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari, karena kala itu beliau sebagai seorang pelaut Arab, ketika naik kapal, tiba-tiba kapalnya itu mengalami badai ombak yang luar biasa besar sehingga beliau terdampar di satu pulau. Yang di pulau itu dia tidak tahu di mana letaknya, kala itu bertemu dengan satu binatang melata yang disebut dengan jassasah ya. Tapi ini binatang yang belum pernah juga dilihat dan bisa berbicara dengan bahasa manusia. Singkat cerita, binatang ini menunjuk kepada arah goa. Di arah goa itu dia segera lari, sahabat ini tadi. Ketika sampai di goa ternyata ada makhluk yang jauh lebih mengerikan lagi. Seperti kita manusia, tetapi tangan dan lututnya itu dibelenggu ke arah leher, lalu bertanya dengan beberapa pertanyaan. Ya, salah satu dari pertanyaan itu adalah dia menanyakan tentang posisi danau Tabariyah ini. Lalu sahabat Tamim Ad-Dari bertanya, apa yang kau tanyakan tentang Tabariyah? Dajjal kala itu ya, ini karena sudah diketahui bahwa makhluk ini adalah Dajjal. Dajjal bertanya, bagaimana dengan airnya? Apakah dia masih ada? Maka sahabat Tamim Ad-Dari kala itu menjawab, ada, masih ada airnya. Maka Dajjal mengatakan kalau itu sudah mengering, kalau itu danau sudah mengering, maka Allah akan izinkan saya untuk keluar dari tempat persembunyian ini, atau dari tempat kerangkeng yang Allah kerangkeng Dajjal di lokasi tersebut. Sahabat yang dicintai Allah, luar biasa ya. Ternyata ada beberapa daerah yang daerah itu merupakan bahagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Bukan kita untuk meneliti tempat itu. Kalau disebutkan bahwa danau Tabariyah ini nanti akan mengering, itu merupakan tanda bahwa Dajjal akan keluar, sehingga kita tiap hari mengurusi debitnya kurang atau tidak. Bukan hanya sekedar itu, tetapi mengambil lebih kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan. Kalau terjadi fitnah-fitnah akhir zaman, kalian sudah lihat ada nampak tanda-tandanya, bersegera untuk beramal soleh. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini juga begitu. Kita dengar beritanya dari sini bahwa air debitnya menurun, walaupun sekarang masih panjangnya 22 km, lebarnya 12 km dengan ketinggian dengan kedalaman hampir 50 meter. Artinya masih luas sekali. Ini bahkan kalau kita lihat itu hampir mirip dengan Laut Mati juga luasnya ya. Tetapi tiap hari ada penurunan, tiap tahun ada penurunan. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini wahyu dari Allah dan pasti tidak akan ada salahnya. Dan bagi kita, bagaimana kita harus mampu untuk mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan dari danau Tabariyah ini mampu meningkatkan manusia. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, pada akhir zaman nanti, Nabi Isa alaihissalam juga mengemban misi untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi. Apa yang beliau terapkan bukanlah ajaran yang baru. Beliau hanya meneguhkan risalah yang telah dibawa oleh Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad SAW. Beliau hanya melanjutkan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan berbagai penyimpangan yang ada di muka bumi, terutama keyakinan yang terkait dirinya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Sahabat yang dicintai Allah, fenomena hari akhir harusnya tidak sekedar menjadi bahan perhitungan ilmiah untuk menentukan kapan datangnya hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hari kiamat yang telah didahului oleh rangkaian peristiwa akhir zaman merupakan skenario besar dari Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh kehidupan di alam semesta. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung saat kita dibangkitkan kelak dari kematian untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.